Ya, shalom. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim PAW yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian, dan hari ini hujan turun dari jam 5 pagi ya. Dan cukup deras, dan setengah 7 pun masih hujan ya. Beberapa yang hadir kayaknya semua di antara kita sempat merasakan kehujanan, tetapi luar biasa kita ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sekarang kita mau belajar poin kedua dari pelayanan, yaitu bicara tentang karunia melayani ya. Karunia melayani, memang ini ada spesifik dituliskan di dalam 1 Petrus 4 ayat 11, tetapi yang jadi poin penting saya ada di 1 Petrus 4 ayat 10. Tolong bisa ditampilkan 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Ya, terima kasih. Ini perintah kepada kita, layanilah seorang akan yang lain, bukan layanilah kalau sempat, bukan ya. Layanilah kalau ada kelebihan waktu ya, daripada di rumah nongkrong, layanilah enggak, tetapi dikatakan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi melayani Tuhan itu bukan kalau sempat ya, tetapi memang ini perintah, layanilah seorang akan yang lain. Coba kita bandingkan dengan ayat Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13 berbicara hal yang sama. Saudara-saudara, memang kita telah dipanggil untuk merdeka. Maksudnya kita sudah ditebus dari dosa, kita ditebus dari kegelapan dan dipindah kepada terang yang ajaib. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi melayani adalah dampak dari kita dimerdekakan. Dampak dari kita ditebus itu melayani. Minggu lalu kita sudah bicara bahwa kita cinta Tuhan, tapi kita melayani manusia, betul ya? Minggu lalu saya bicara seperti Yakub mencintai Rahel, tapi melayani Laban, gitu ya? Bukan melayani Rahel, bukan nganter jemput Rahel ke McDonald, bukan ya? Tapi melayani Laban, gitu ya? Kalau melayani Rahel mah gampang ya, karena Rahel yang dicintai oleh Yakub, tapi Yakub disuruh melayani Laban. Itu minggu lalu kita bicara. Jadi hal yang sama, bicara tentang melayani Tuhan, itu bicara melayani seorang akan yang lain, dan ini perintah. Ketika Laban kasih syarat untuk mendapatkan Rahel 7 tahun kerja, itu kan perintah. Bukan Laban bilang, nek sempet kamu bantuin saya deh, kalau sempet lah ya, bantuin saya 7 tahun kalau sempet. Enggak sempet enggak apa-apa, enggak ya. Ini perintah, dan saya yakin tiap-tiap hari Yakub melayani Laban. Sempat enggak sempat, sehat sakit, Yakub tetap melayani selama 7 tahun, walaupun endingnya mengecewakan, dihapusi toh. Tapi ya ada enaknya juga sih ya, beristri 2, enggak lah ya. ya enggak lah ya. Tapi dari kita lihat cerita Yakub dan Rahel, kita bicara bahwa melayani itu juga kewajiban. Kita dituntut juga untuk melayani Tuhan dengan bentuk melayani
sesama. Nah, dikatakan di sini kita harus melayani dengan karunia. Ya. Nah, apa terus nek ora ono karunia ndak bisa melayani. Gila. Melayani dulu baru dikasih karunia, atau nunggu karunia baru melayani. Apakah kalau kita nggak punya karunia kita nggak boleh melayani? Enggak, karena memang jelas dikatakan kita harus melayani. Cuman karunia ini membuat kita lebih mudah melakukan pelayanan kita. Ya. Jadi dengan karunia ini kita bisa lebih mudah melakukan pelayanan yang Bapak Ibu dan saya lakukan. Ya. Contoh, ada orang yang punya karunia mengajar. Ada firman Tuhan bicara bahwa ada karunia mengajar. Nggak punya karunia mengajar, bisa nggak mengajar? Bisa. Bisa. Ada orang-orang yang nggak punya karunia mengajar, tapi dia belajar sekolah di STT, S1, S2, belum lulus sampai S2-nya, ya kan? Baru S1 udah lulus, S2-nya belum. Kenapa Stephen sampai lanjut S2? Karena merasa karunia mengajarnya belum. Makanya dia belajar dengan giat supaya bisa. Loh, kalau sudah punya karunia mengajar kan nggak perlu. Ya, artinya apa? Ketika kita melayani Tuhan dengan karunia lebih gampang, lebih mudah. Tapi kalau nggak ada karunia bisa nggak? Bisa. Banyak orang yang pengen punya karunia mengajar, makanya masuk STT, kan gitu tuh. Supaya bisa mengajar. Bagaimana caranya mengajar dengan baik, khotbah dengan baik seperti apa, ada ilmunya, bagaimana menafsir Alkitab, semua dipelajari. Kenapa? Ya karena pengen bisa mengajar. Jadi yang nggak punya karunia boleh nggak melayani? Boleh. Tapi memang harus dengan usaha ekstra, gitu ya. Karunia memuji Tuhan. Ada ya karunia memuji Tuhan. Isora, nek sorone koyo aku ngene iki memuji Tuhan. Pak Eko wis angkat tangan itu. Ya, bisa, tapi saya perlu effort lebih, saya perlu belajar lebih supaya suara saya ini paling enggak pas dengan kunci yang dimainkan Pak Eko, kan begitu ya? Karena kalau enggak repot, saya harus berusaha keras menghafal lirik lagu, gitu ya. Karena saya ini sering liriknya kacau ya. Nyanyinya apa, liriknya apa, diketawain Stephen ya. Karena apa? Ya saya tahu itu bukan karunia saya untuk menyanyi. Tapi saya boleh ya menyanyi? Boleh. Melayani dalam pelayanan ujian boleh? Boleh. Anda nggak datang sih KPK waktu tanggal 4 Februari. Saya yang WL, luar biasa, yang datang semuanya, jalan-jalan kepala ya. Karena saya yang WL, gitu ya. Artinya bisa melayani tanpa karunia pun bisa. Tapi perlu usaha lebih. Tapi kalau model kayak Mbak Novi begitu, lagunya apa? Sebab kau layak terima pujian. Coba Didi, gitu. Itu Mbak Novi, coba Didi, cereng, langsung nyanyi dia. Kalau saya masih bingung, ini apaan dia? Loh, saya bisa nggak seperti Mbak Novi? Bisa, tapi dengan usaha yang lebih keras. Karena memang saya nggak punya karunia pujian, ngerti ya? Jadi karunia diperlukan supaya kita bisa melayani lebih cepat, lebih maksimal, lebih efisien. Karena ini senjata yang Tuhan kasih. Karunia itu beda dengan buah roh. Ini biasanya karunia ini disebut dengan karunia roh. Ya. Karunia berbeda dengan buah roh. Galatia 5 juga bicara tentang buah roh. Tapi buah roh itu yang wajib kita punya. Jadi kalau buah roh itu wajib Bapak Ibu.
Tapi karunia itu tidak wajib. Nggak harus kalau jadi orang Kristen harus punya karunia bahasa roh. Nggak harus. Siapa sih ngomong? Ya. Kalau jadi orang Kristen harus punya karunia mengajar. Begitu? Enggak juga. Tapi kalau buah roh, nah ini harus loh. Pohon itu pasti berbuah, pasti. Kalau nggak berbuah, pohonnya sakit. Betul? Firman Tuhan bilang, yaudah kasih pupuk, ya, biar subur, tanduri meneh, dikasih air yang baik. Cobalah setahun lagi. Tapi setahun depan nggak berbuah, coba lagi. Tahun depan nggak berbuah. Endingnya sang pemilik pohon berkata apa? Udah tebang saja. Karena pohon itu tidak menghasilkan buah. Jadi buah roh harus. Tapi karunia bicara tentang apa yang Tuhan beri. Coba kembali ke 1 Petrus 4 ayat 10. Ya. 1 Petrus 4 ayat 10 tadi jelas bahwa karunia roh ini masing-masing orang berbeda, gitu ya. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Jadi karunianya Pak Tri beda dengan karunianya Pak Budi. Ya. Tapi kalau buah roh harus sama. Ya kan? Pak Tri punya sukacita, Pak Budi? Iya dong. Itu maksud Pak Tri sukacita, Pak Budi bertakut. Ya nggak mungkin. Ya itu beda. Itu buah roh. Tapi kalau karunia itu beda memang. Ada yang punya karunia bahasa roh, ada yang punya karunia menafsirkan bahasa roh, ada yang punya karunia bernubuat, macam-macam. Ya, karunia berbeda-beda. Nah, apa aja sih karunia itu? Yuk kita lihat. 1 Korintus 12 agak panjang, tapi nggak apa-apa lah ya. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Ya, ini kalau dikhotbahkan satu-satu, wah bisa setahun terus selesai ya. 1 Korintus 12 ayat 4 berkata, dan seterusnya nanti ya, Mbak Dina ya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya, jelas ya. Ada rupa-rupa karunia, ada banyak karunia. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Next. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Next. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Hikmat sama pengetahuan aja beda. Ya. Ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tadi saya sudah sempat singgung ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi sakarpe Tuhan. Itu bukan sakarpe saya. Saya pengen punya karunia bahasa roh. Ya kan kuwi karepmu. Gitu. Ya karepe Tuhan ora ya ora. Gitu. Nah, ayat lompat ayat 28. 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam
bahasa roh. Ketika saya baca karunia-karunia ini, ada sedikit distorsi gitu ya. Kenapa? Karena ada beberapa karunia yang jelas banget bahwa ini karunia. Contoh, berbahasa roh, jelas karunia. Bernubuat, jelas karunia. Tapi ada beberapa yang sepertinya nggak cuma orang Kristen gitu yang punya. Contoh, memimpin, leadership. Jadi dikatakan karunia, karunia untuk memimpin. Jokowi itu kepemimpinannya bagus kan? Saya nggak promosi ya, karena beliau nggak mungkin 2024 nyalon ya. Ini nggak ada hubungan sama politik ya. Jokowi pemimpinannya baik, saya melihat baik. Karunia bukan? Ini pertanyaannya ya. Karunia pemimpin dong, katanya karunia ini kan hanya untuk anak-anak Allah. Nyun sewu. Dari pemahaman saya, teologi yang saya imani, Pak Jokowi bukan tidak percaya kepada Tuhan Yesus, betul kan? Nah, kalau beliau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kok kepemimpinannya bagus, gimana tuh? Ya, bahkan ada yang tadi mengajar, dia mau mengajar, ada banyak pengajar di luar sana yang luar biasa juga ketika mengajar. Ya, ada beberapa ustadz juga mengajar. Saya dengarkan cukup baik, ya, bahasanya tertata dengan baik, poin-poin tersampaikan dengan baik, penjelasannya jelas, betul ya? Apakah itu karunia mengajar? Nah ini, ya, ini beda. Ada yang namanya karunia, tapi ada yang namanya bakat. Jadi bakat sama karunia itu beda, ya. Bakat itu apa sih? Bakat adalah yang dimiliki setiap umat manusia, dan itu diberikan Tuhan juga. Dan bakat setiap orang beda-beda. Dan bakat ini tidak peduli panjenengan agamane opo, percaya karo sapa, ora peduli. Setiap orang pasti diberi bakat. Mana dalilnya? Ini malah jadi kayak kajian ya. Ya. Ayatnya ada di Matius 25, enggak usah buka lah, itu panjang. Tapi saya yakin panjenengan masih ingat Matius 25 itu bicara tentang setiap orang dikasih talenta sama tuannya ketiga. Yang satu dikasih 1 talenta, 2 talenta, yang terakhir 5 talenta. Artinya apa? Setiap orang pasti punya talenta. Mau orang baik sama orang nggak baik, orang percaya maupun orang tidak percaya dapat talenta. Buktinya apa? Yang dapat 1 talenta itu diapain? Dipendem ya. Artinya apa sih? Ya dia nggak percaya gitu ya. Dia nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi intinya apa? Dapat ya? Dapat. Jadi setiap orang, setiap manusia yang lahir pasti dapat yang namanya bakat. Dan bakat ini biasanya menular atau menurun dari orang tua. Ya, contoh, orang tuanya pinter musik, gitu ya. Bakat anaknya juga musik. Ya, nggak jauh-jauh lah, ya, nggak semua, nggak selalu, ya. Saya sempat tanya ke Pak Tri bisa main keyboard? Nggak bisa. Bu Karen bisa pegang keyboard? Oh bisa, megang tok Pak. Ya, pegang nyolokin bisa ya, ngelap-ngelap bisa, main nggak bisa ya. Loh kok Bernie kan bisa gitu ya? Wah nggak tahu itu ya. Wah berarti ya bakat bisa jadi ada yang begitu, tapi kebanyakan umumnya bakat itu nggak jauh-jauh dari, ya. Contohnya Om Uung ini punya bakat menurut saya, bakatnya seniman, gitu ya. Makanya kalau pakai baju itu nggak pernah warna umum. Coba aja lihat sekarang. Ya, warnanya tuh unik gitu ya. Itu seniman loh itu ya, seniman gitu ya. Kadang di sini ada Hello Kitty-nya, ya. Tapi unik. Tapi yang heran, aku lihat itu pantas gitu loh, ya.
Kita lihat itu perpaduan warnanya cocok. Nek aku sih milih wis bubar ya toh. Nek aku sih milih wis bubar yakin ya toh. Tapi Mas Ukung iso milih warna ini dipadukan, itu bakat. Dan ternyata keluarganya memang seniman gitu, paham ya? Jadi bakat bisa turun dari keluarga ya. Makanya nggak heran ya dalam konteks kerajaan zaman dulu biasanya ya penerus raja itu anaknya, karena mereka percaya leadership kepemimpinan akan diturunkan kepada anaknya ya, sehingga orang tuanya wafat anaknya jadi penggantinya gitu ya, zaman-zaman kerajaan dulu gitu ya. Kenapa? Karena ya memang ini bakat ya. Bahkan kalau itu pun masih dibawa sampai sekarang ya. Bagaimana dulu pemilu tahun berapa ya, 2000 ya, bagaimana Bu Mega ya, naik pun gara-gara nama Bung Karno ya. Kenapa? Ya karena kita melihat oh ini mesti Bung Karno kepemimpinannya hebat, mereka berharap ya, mengimani, meyakini Bu Mega juga kepemimpinannya hebat. Kenapa? Ya karena bakat. Jadi bakat itu ada. Makanya jangan heran Anda main musik bagus di gereja dan bilang itu karunia. Sorry ya, di luar sana ada yang main musik jauh lebih bagus dari Anda. Kenapa? Mereka punya bakat. Nah terus apa bedanya? Gitu ya. Sekali lagi bakat dimiliki semua orang ketika kita lahir. Tapi karunia dimiliki orang yang lahir baru. Ya, kalau bakat itu orang lahir. Kalau karunia lahir baru. Jadi katakan firman Tuhan, setiap orang juga punya karunia. Jadi ketika kita lahir baru, pasti kita diberi karunia. Sama ketika kita lahir sebagai manusia, kita diberi bakat. Ya, ini bakat. Tapi ketika kita lahir baru, kita diberi namanya karunia. Kalau tadi bakat nyuntuh siapa? Bapaknya, ya kan? Bapaknya pemusik, anaknya pemusik, ya kan? Bapaknya seniman, anaknya seniman. Saya tanya, ketika kita lahir baru, siapa bapak kita? Tuhan Yesus, Allah Bapa yang kita sembah. Betul? Maka dari itu karunia pasti nyuntuh bapaknya. Wah ini luar biasa. Yang semprot ini punya karunia apa? Nyolong. Orang karunia ini ya. Bisa jadi bakat ya, bakat nyuri ya. Tapi nggak karunia. Kenapa lu? Karunia itu kan untuk bapaknya. Bapaknya nyolong orang, ya kan? Ini punya karunia nih. Kenapa? Itu nek bohong, pinter banget ya. Kalau bohong itu nggak pernah ketahuan. Pinter sekali dia itu kalau bohong. Itu bukan karunia guys, ya. Bisa jadi itu bakat. Ada orang yang punya bakat bohong. Ya. Kalau disuruh ngomong bohong itu pintar sekali gitu ya, atau bakat membuli ya. Wah kalau membuli orang itu cepat sekali gitu ya. Itu bukan karunia, itu bakat. Karunia pasti untuk bapak nih, keluarganya, dan kita keluarga Allah. Pasti yang kita dapatkan karunia itu tidak lepas dari sifat-sifat Allah, murah hati, ya kan, dan lain sebagainya. Ini bicara tentang karunia. Nah, yang kedua, karunia itu seperti apa bedanya dengan bakat? Ya, karunia dengan bakat bedanya adalah tujuannya. Ya. Tujuannya apa? Kalau karunia ditulis di 1 Korintus 14 ayat 26. Sebetulnya sudah ditulis beberapa poin di 1 Korintus 12, tapi saya langsung ke ujung saja. 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajar. Mazmur itu berarti nyanyi ya. Yang lain pengajar atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, ini kesimpulannya. Ini bedanya antara bakat dengan karunia. Apa itu? Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Membangun siapa?
kalau dibaca lebih detail, membangun tubuh Kristus, membangun komunitas. Jadi tujuan dari karunia itu membangun. Dan tujuan bakat apa? Tujuan bakat itu salah satunya apa? Egosentris. Ya. Loh, saya nggak mengatakan jelek ya. Tapi ketika seseorang punya skill musik yang baik, dia punya kepercayaan diri lebih. Bagi anak-anak remaja, ya, anak remaja itu harus ada yang menonjol dari dirinya, ya. Biasanya ada anak-anak SMA itu yang anak-anak musik lah kelihatan. Ada yang anak-anak olahraga, wow, cak basket, ya, cak futsal, ya, Pak Eko, ya. Dulu dia anak futsal ini ya, Pak futsal, ya. Itu kelihatan, mereka senang dan bangga dengan kebasketannya. Mereka senang dan bangga dengan futsalnya, ya. Sehingga ke sekolah aja bawa bola basket. Ya, ngapain di sekolah? Di sekolah ada apa? Ulangan matematika. Ngapain bawa bola basket? Loh, biar semua orang tahu saya orang basket. Gitu. Ke sekolah bawa gitar, petentang. Ngapain bawa gitar? Ada pelajaran seni musik? Nggak ada. Ini hari ini matematika sama biologi. Lah ngapain bawa gitar? Setiap orang biar tahu saya bisa main gitar. Mana-mana nantang gitar loh. Saya nggak bilang itu buruk. Ya, untuk anak remaja perlu supaya mereka bisa bangga paling nggak dengan dirinya sendiri dan bisa menyalurkan energi mereka. Ya, anak remaja itu energinya berlimpah-limpah. Nah, ini masalah di pandemi itu, ketika energi berlimpah, nggak ada kegiatan di rumah, isinya mau main HP, FF dan teman-temannya, ya kan? Larinya ke situ toh. Tapi kalau dulu di sekolah, larinya harus apa ke musik, ya dulu apa namanya ekstra kurikuler. Ya, nggak tahu sekarang masih ada nggak? Masih ya, mungkin namanya yang berubah. Tapi intinya anak remaja harus punya penyalur dari bakat dia, gitu ya. Bener ya, itu kan bakat toh. Ya, olahraga dan lain sebagainya itu bakat, main musik ya, ada ekstrakurikuler menanam padi, ada nggak ya? Bercocok tanam mungkin ya. Jadi intinya bagaimana anak-anak muda ini bisa membangun kepercayaan diri mereka. Jadi bakat lebih kepada untuk diri sendiri, ya, bukan punya bakat nyanyi bahkan sampai terkenal sehingga ketika kita mendengar liriknya saja kita tahu siapa yang nyanyi. Dan buka dulu topengmu. Siapa yang nyanyi? Tahu semua ya? Bakat nggak dia nyanyi? Bakat lah. Kalau dia nggak bakat nyanyi nggak mungkin dia bisa seperti sekarang, betul kan? Tapi untuk keperluan siapa? Dirinya sendiri. Oh, Pak Pendeta, itu untuk menghibur banyak orang, menginspirasi banyak orang. Ya memang itu dampak lainnya, tetapi lebih kepada diri sendiri. Ya. Nah, dia nyanyi, direkam, rekamannya dijual, dapat duit ya? Dapat. Ya nggak apa-apa, nggak salah. Cuma ini bedanya dengan karunia, menurut saya begitu loh. Loh, Anda punya bakat nyanyi, Anda nyanyi, dan kemudian Anda bangga dengan diri Anda mendapatkan sesuatu dari itu, baik. Bahkan Anda bekerja dari situ, dapat nafkah dari bakat Anda, mantap. Ya, bayangin seniman itu kan hidup dari hasil karya seninya. Betul? Melukis, ya toh, lukisannya dijual 10 miliar, bisa buat makan. Betul kan? Jadi dia hidup dari bakat dia, bagus, tidak apa-apa. Saya nggak bilang itu jahat. Cuma kalau karunia beda. Ini untuk membangun jemaat, untuk membangun komunitas, untuk membangun tubuh Kristus. Jadi nggak lagi berpikir apa yang saya dapat. Bedanya itu ya. Nggak lagi berpikir apa yang saya dapat. Kalau Anda berpikir apa yang saya dapat,
Maaf, itu baru bakat. Anda bisa main bass luar biasa, tapi berpikir, biar semua orang tahu saya bisa main bass. Volume tak gede, ya toh, mumpung ora ono Pak Marno, ya toh. Kalau Pak Marno kaget-kaget ya toh. Mumpung ora ono Pak Marno, pokoknya bass mantap, ya toh. Sip jos, ya, bungkus, ya toh. Ya. Tapi untuk saya Pak, membangun dirinya sendiri. Sorry ya, itu baru bakat, bukan karunia. Saya diceritain, jujur saya diceritain, saya nggak tahu sendiri, tapi yang menyampaikan ke saya cukup valid lah ya. Dia hamba Tuhan juga, dia cerita ke saya waktu dulu lah, lama lah ya. Dia ikut satu seminar, dan di seminar itu ada pembicara. Ya iyalah ya, seminar ada pembicaranya, dan ketika selesai pembicara itu menyampaikan materi di PowerPoint, teman saya pengen lebih dalam, lebih menggali lagi materi itu. Dia bilang kepada pembicara, Pak, mohon maaf, ini saya diberkati sekali dengan materi Bapak, boleh nggak saya minta PowerPoint-nya, gitu ya, supaya saya bisa menggali lebih lagi, gitu ya. Dan yang menarik yang dijawab oleh pembicara ini di luar dugaan. Dia bilang apa? Kamu punya flash disk berapa giga? Emang sampai berapa giga tuh Pak? Enggak. Di laptop saya punya ratusan PowerPoint dari materi saya seminar, macam-macam seminar, semua ada di laptop saya, kopi dan kafe. Jadikan itu bahan korban. Nggak perlu cantumkan ini dari pendeta siapa, nggak usah pakai. Lu jujur ya, bikin materi khotbah gampang atau susah? Ya, bikin materi khotbah itu susah loh ya. Anda kira saya cuma ngomong 1 jam, persiapannya berapa jam ini ya? Ya ngomongnya memang 1 jam, persiapannya berapa jam? Stephen ketika, Om Stephen ya. Om Stephen ketika dia sampaikan khotbah, besok Minggu itu dia khotbah di depan. Saya yakin Om Stephen Senin itu sudah mulai buka buku. Senin sudah belajar, Selasa sudah mempelajari lebih dalam lagi. Panjang loh. Maksud saya ini satu PPT itu, wow, ini hasil kerja luar biasa. Dan hamba Tuhan bilang, ini di laptopku punya ratusan kopi dan kafe. Gratis Pak, gratis sudah. Ambil, bayangin. Saya yakin ini karunia. Ngerti ya? Ini karunia mengajar. Loh kalau bicara masalah hak cipta, ya yang paling banyak dapat hak cipta ya penulis Alkitab. Betul loh? Karena Alkitab ini buku yang paling banyak dikopi. Saya tanya, Petrus dapat apa? Ini tadi kita baca 1 Petrus dong. Petrus dapat royalti berapa? Dia dapat salib terbanyak. Ya. Yohanes menulis kitab Wahyu, juga beberapa kitab lain. Injil Yohanes juga dia tulis. Dapat apa? Hidup mewah, duitnya banyak karena dari royalti, atau mungkin anak cucunya lah ya, kalau dia nggak dapat mungkin anak cucunya dapat royalti gitu. Enggak juga. Yohanes digoreng, tapi puji Tuhan, Tuhan tidak atau belum ambil nyawanya. Jadi dia digoreng tapi nggak mati. Kemudian dia dibuang di Pulau Patmos. Yohanes hidup bergelimang harta. Wah. Dulu ada namanya buku yang cukup bestseller ya, namanya apa? Secret kalau nggak salah ya. Dulu ada ya Secret kalau nggak salah ya, itu tahun-tahun 10-15 tahun yang lalu ya. Ada buku namanya Secret. Waduh, laris manis. Penulisnya dapat duit? Dapat ya. Nah, itu bahkan nggak apa-apa ya. Betul kan? Ada yang tahu J.K. Rowling? Ada yang tahu? Siapa itu?
Penulis itu. Siapa? Penulis Wahyu, bukan ya? Penulis apa? Harry Potter. Kalau Anda pernah baca kisahnya, dia menulis kisah Harry Potter itu di atas tisu. Karena dia nggak punya uang untuk beli kertas, saking miskinnya. Tapi dia seniman, dia punya bakat untuk menulis sebuah kisah gitu ya. Tapi nggak punya media yang mumpuni ya. Dia tulis di atas tisu. Tapi kita tahu sekarang dia jadi orang kaya. Kenapa? Bukunya laris manis, filmnya dia dapat royalti semua, betul ya? Saya bilang itu nggak salah. Dia hidup dari bakat dia, nggak salah. Tapi itu baru bakat. Karunia harus membangun tubuh Kristus. Jadi kalau kita melayani Tuhan sama. Ketika Anda jadi WL di sini, pastikan ketika engkau menyanyi, engkau membangun tubuh Kristus. Ya. Kalau hanya yang penting suaraku merdu, kabeh wong krungu, aku bisa nyanyi. Maaf, itu baru bakat. Ya. Anda main musik luar biasa, tapi hanya sekedar supaya orang tahu kamu bisa main musik. Ya. Supaya orang lain tahu dari 4 pemain ini aku yang paling bener kuncinya. ya, Steve itu mainnya ngawur ya. Yuna mau meneh itu. Pak Eko mau meneh, sing paling bener kuncinya aduh gitu. Gak mungkin salah dia kuncinya, pasti saya yakin ya kan orang kuncinya ya kan. Tapi intinya apa? Ketika kita melakukan sesuatu dan itu untuk keuntungan pribadi kita, oke, menghibur orang mungkin, ya, menyuarakan sesuatu boleh seperti Iwan Fals dengan lagu-lagunya yang menyinggung, ya kan, mengkritik nggak apa-apa, is okay. Tapi maaf, itu baru bakat. Engkau menjadi pemimpin yang luar biasa, bahkan memimpin negara Indonesia, menjadi berkat bagi banyak orang, ya bagus. Tapi maaf, itu baru bakat. Yang membedakan bakat dengan karunia apa? Membangun tubuh Kristus. Bangun tubuh Kristus ya. Kalau membangun tubuh Kristus itu dari Tuhan. Yang ketiga, kalau bicara tentang bakat, itu powernya atau apa ya, bahan bakarnya, bahan bakarnya daripada bakat itu apa? Bisa uang, bisa kebanggaan diri, ya, bisa penghormatan, itu tenaganya, ya. Makanya ketika penyanyi-penyanyi yang kemudian lagunya dibajak, mereka protes. Ini saya nggak dapat royalti, ya. Saya menyanyi nggak dapat royalti. Saya nggak terima. Pembajakan harus dihilangkan. Saya setuju. Karena mereka memang hidup dari menyanyi. Kalau mereka nggak dapat uang, ya kasihan dong, ya kan? Ya mereka harus dapat uang. Tapi dapat uang semakin banyak, semangat untuk melahirkan karya-karya seni semakin besar, betul ya? Bahan bakarnya tuh ada gitu ya. Semakin dipuji orang, waduh Patri luar biasa kalau nyanyi, oh Patri mantap, semakin semangat, minggu depan saya WL. Ya, wah disemangat lagi, oh Patri luar biasa hari ini, wah memimpin pujian luar biasa, oh minggu depan saya WL lagi. Ya jadi tenaganya, ya semangatnya itu lahir dari itu tadi, bisa uang, bisa penghargaan, bisa kehormatan, gitu ya. Jadi Pak RT 4 tahun, ini Pak Eko jadi dari Pak RT ya. Jadi Pak RT itu semua orang memuji, wah kepemimpinan jenengan itu luar biasa. Oh, setelah dipuji banyak orang, lanjut ya Pak, oh siap gitu. Ya siap, saya lanjut jadi Pak RT lagi ya. Wah, sampai Pak RT seumur hidup gitu ya. Wah luar biasa ya. Tuh, tidak salah. Saya bilang tidak salah. Tapi itu baru bakat. Ya, itu baru bakat. Tuh, saya melihat kepemimpinan Pak Jokowi luar biasa. Perlu dihormati, harus. Apa yang dia capai bagus. Harus hormati beliau. Ya. Makanya saya jengkel juga dengan orang-orang yang lambene atau sekolah, ya tuh. Udah jelas pekerjaannya kok masih aja dicacat.
Gregetan sampean, ya toh. Tapi perlu dihormati, perlu, dan itu akan membuat Pak Jokowi jadi lebih all out. Ya, kalau mau seseorang itu, kalau Anda mau mendapatkan yang terbaik dari orang itu, hargailah dia. Ini hukum Allah, bukan firman Tuhan. Ya, maksudnya ini hukum Allah. Contoh, istri ngasih kopi kepada suami, waduh, terima kasih loh, ya kopinya. Nggak cuma sampai situ, ada tamu datang, istrinya dipuji, wah istri saya luar biasa. Ya, pagi saya bangun tuh udah dibikinin kopi. Saya tanya, oh seneng nggak istri dengar begitu? Halo istri, seneng lah ya. Besok nggak cuma dikasih 1 gelas kopinya, 1 ember, saking senengnya itu. Kau itu ember, ngomong Pak itu, saking senengnya. Jadi ketika orang itu kita kasih penghormatan, pasti dia akan memberikan yang terbaik dari dirinya. Betul nggak? Nah kalau orang kan yang males dong, ya kayak kopi, ya diombe orang, itu ngomong matur nuwun ya orang, beneran. Besoknya digawein orang. Makanya kalau saya main ke Bu Harti dikasih kopi, padahal saya udah penuh di perut, gitu. Tapi kopi udah keluar ini, udah dibikin kopi. Wah ini harus saya minum, ya toh? Karena nggak ada Pak Eko, biasanya bantuin dia. Ya. Harus saya minum. Kenapa tuh? Ini menghormati yang bikin. Supaya apa? Sesuk meneh nek rono gawekno kopi meneh. Ngono lho, ya toh? Paham ya? Jadi kalau kita menghormati seseorang, pasti keluar yang terbaik. Pak Budi WL di sini, gitu. Terus kita, Pak Budi, terima kasih memberkati saya. Lagu-lagu puji-pujiannya. Saya tanya, wis toh, seneng orang? Ya seneng lah. Ya oke lah segala kemuliaan buat Tuhan, tapi jujur, seneng enggak kita? Ya seneng dong. Ketika besok ada tugas lagi, Pak Budi akan mempersiapkan lebih baik. Kenapa? Aku dihargai. Itu hukum Allah. Ya, loh, saya juga sama. Ketika saya khotbah terus keluar, Bu Esther nyalami saya. Pak Pendeta, terima kasih khotbahnya. Loh, senang saya juga. Ya, sepertinya itu sudah melayang-layang di udara gitu ya. Dipuji. Nah, bukan terus saya sombong, bukan, tapi ini penghargaan buat saya. Terima kasih kalau apa yang saya sampaikan berguna buat panjenengan. Saya senang juga, gitu kan. Dan ketika saya dapat khotbah minggu depan lagi, saya akan berusaha lebih lagi. Saya akan memberikan yang terbaik dari saya. Tapi kalau nggak dihargai, males ya. Suami pulang, dapat gaji, kasihkan istri. Mah, ini gajiku bulan ini. Ya saya lagi ngomong. Delok suka amplopnya tipis. Bulan depan tambah tipis gitu. Lo kenapa? Lo kerjanya rasa-rasen, nek perlu duitnya kurang isi gitu. Kenapa lo? Gak dihargai gitu. Ketika kita menghargai orang lain, pasti yang terbaik dari dia keluar. Ya. Makanya, itulah kita hormati pemimpin-pemimpin kita yang memang kerjanya betul. Gak salah kok. Mereka memang dihormati, mereka gak gila hormat. Enggak, saya bilang gak gila hormat. Tapi ketika kita menghormati mereka memberikan yang terbaik. Ya kan kita juga yang diuntungkan toh. Ya kan? Waduh, terima kasih Pak Lurah, terima kasih Bu Lurah, luar biasa gitu kan. Loh, bukan kita menjilat loh. Tapi memang kerjaan dia memang betul-betul baik, dan kita memuji apa yang betul-betul sudah dilakukan. Ya, jangan gara-gara dia Pak Lurah dilem-lem padahal di belakangnya kita gosipin. Enggak bisa. Tapi memang betul-betul pekerjaan dia memberkati kita kasih penghormatan. Boleh, senang. Ya, tapi baru bakal. Ya, baru bakal. Itu tenaganya. Dihormati, dapat duit, ya, penghargaan. Itu tenaga yang membuat bakat ini semakin muncul. Ya. Contohnya misalnya Aldo. Saya yakin Aldo ngedram ini orang langsung semoyong ini toh. Pasti Aldo ngedramnya ya cetak-cetuk dulu. Bayangin kalau cetak-cetuk begitu, Pak Eko sebagai guru nih, duh, ini main apa toh? Menengok, aku nyelu dasi gitu. Loh, tidak dihargai gitu ya. Loh, ya
ya. Kita kasih dia satu penghormatan, ya semangat supaya dia juga semakin mengasah bakatnya. Tapi bagaimana dengan karunia? Nah, ini menarik. Karena bicara karunia itu 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14. Ya. 1 Korintus 12, 1 Korintus 14 itu bicara karunia. Tapi yang menarik di tengah-tengahnya Paulus bicara apa? Mbak Novi pernah khotbah tentang ini juga. Kasih. 1 Korintus 13 itu bicara tentang kasih. Ya. Karunia, belakangnya karunia, tengah-tengahnya kasih. Ya karena kasihlah yang menjadi tenaga buat karunia. Ya, kasih. Makanya dikatakan tinggal ketiganya, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya kasih. Itu 1 Korintus 13 ayat 13. Setelah itu Paulus bahas karunia lagi di 1 Korintus 14. Jadi kasih adalah pusat daripada karunia. Kalau tadi bakat kita perlu dihormati orang, dapat sesuatu dan lain sebagainya, kasih ketika engkau mencintai Tuhan, karunia itu bergerak. Ya. Kalau engkau punya kasih, karunia itu bergerak. Dihormati orang, ya syukur. Tidak dihormati orang, tetap melayani. Betul? Kenapa? Karunia, bos. Kalau bakat, wis mundur diri, ya kan? Nek bakat, sorry aku ora kuat. Dadi pelayan aku metu saka PAW, gitu. Kenapa? Ramu tuh wong gitu. Ya iya sih, enggak ya. Ya, tapi kalau ini karunia loh, ya enggak masalah dong, ya kan? Ketika kita khotbah panjang lebar sudah nyiapin materi, orang itu ngomongnya malah turu kabeh gitu. Ya, semuanya tidur, yang bangun cuma Aldo tok, ya toh? Aldo tok yang bangun. Saya kira 1 jiwa pun berharga di mata Tuhan. Betul? Kalau pandangan saya pandangan bakat, saya bilang percuma khotbah. Si ngomongnya cuma 1. Tapi kalau saya berdiri di karunia, mau 1 orang pun saya akan khotbah berapi-api. Kenapa? 1 jiwa berharga di mata Tuhan. Kenapa saya bisa begitu? Karena kasih saya kepada Tuhan. Kalau kita nggak punya kasih, karunia akan mati. Bakat jalan terus, betul nggak? Bakat jalan terus. Ya? Ariel Noah misalnya, wah bemo benci dia, tapi albumnya laris. Ya dulu ada yang namanya siapa sih? Yang itu loh. Aduh, siapa mukanya? Bambang. Siapa? Ya? Apa sih wajahnya tidak terlalu tapi banyak pacarnya, banyak istrinya itu loh. Andika Kangen Band ya. Oke ya. Nanti tolong diedit Steve ya. Begitu ya. Loh, Andika Kangen Band itu kalau saya lihat zaman-zaman itu ya, itu Andika Kangen Band itu kan zaman dulu ya. 10 atau 15 tahun yang lalu. Itu yang mencela dia banyak. Banyak yang mencela dia. Tetap nyanyi nggak? Tetap, itu duet tau. Ya, orang rusak gitu. Dia benci sama yang memaki dia, benci. Tapi ya orang kok cuek gitu. Oh itu duit tau ya. Terus tahun-tahun 2010-an ada yang namanya apa sih? Yang apa sih? Aduh lupa saya. Yang tatunya banyak itu loh. Wah apa sih? Namanya kayak nama Korea. Yonglek ya, Yonglek ya. Yonglek pun sama, banyak yang mencaci dia di medsos. Dan saya yakin Yonglek nggak punya kasih lah. Oh, kata-katanya kacau semua, itu pasti nggak punya kasih. Tapi dia tetap berkarya, tetap ya urusannya duit toh, ya kan? Kalau dia nggak berkarya, duitnya rano. Itu artinya apa? Loh, kalau anda nggak punya kasih, bakat bisa jalan terus. Anda nggak punya kasih, bakat jalan terus. Tapi ketika anda tidak punya kasih, karunia mati.
Kasih itu bahan bakarnya dari karunia kita. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin nggak Pak Pendeta yang tadinya bakar jadi karunia? Mungkin nggak yang tadinya bakar jadi karunia? Mungkin. Contohnya apa? Paulus tuh anaknya siapa? Anaknya siapa? Muridnya siapa? Muridnya siapa? Om Steve? Wih, luar biasa ya. Gatot. Ya, si Paulus itu muridnya Gamaliel. Waduh, itu terpandang rabi terkemuka dan dia betul-betul paham Taurat. Bahkan dia pernah berkata, "Lu kalau kamu bilang kamu Yahudi, aku tuh lebih Yahudi. Ya, aku itu muridnya Gamaliel. Aku menuruti semua aturan Taurat. Aku disunat pada umur 8 hari dan seterusnya." Artinya ini orang pengetahuannya tentang Taurat luar biasa. Itu bakar. Tapi Tuhan ubahkan itu menjadi karunia. Dari mana saya tahu? Paulus menulis banyak surat. Dan itu karena apa? Karena dia memang betul-betul tahu teologi. Ya, dia betul-betul tahu teologi. Apakah dia belajar teologi ketika dia bertobat? Enggak. Dia belajar teologi sebelum dia bertobat. Jadi artinya dia masih dibakat ketika dia belajar teologi. Ya, dia mengerti tentang perjanjian lama, semuanya ngerti dia. Tanya ayat berapa paham. Debat sama dia, kita kalah. Tapi ini Tuhan ubahkan jadi karunia. Sehingga dia berkata, hidup untuk Kristus, mati keuntungan. Betul? Dia gak lagi mikir aku itu apa. Dia gak lagi mikir tolong hormatin gue dong. Enggak. Ya. Ketika aku hidup untuk Kristus. Ini dia bicara tadinya dia punya bakat dan Tuhan ubah jadi karunia. Ya. Paulus yang tegas. Tegas gak Paulus? Tegas. Buktinya apa? Dia pergi ke Damaskus untuk menganiaya orang Kristen. Balai apa? Ya. Ketika dia jadi rasul, apakah ketegasannya itu hilang? Udah. Tetap dia tegas. Tapi yang tadi buat penghormatan, buat dirinya sendiri, tetapi ini karena dia cinta Tuhan. Mana bentuk ketegasan dia? Ada satu cerita menarik. Petrus itu makan sama orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani. Ya, jadi orang Yahudi sama orang Yunani itu dulu betul-betul rasis. Bahkan orang Yahudi tidak boleh duduk makan dengan orang non-Yahudi. Nah, Petrus ini karena murid-muridnya sudah banyak yang bukan Yahudi, dia duduk bersama dengan orang-orang bukan Yahudi. Duduk makan. Gak apa-apa nih, Petrus ini duduk makan gak masalah. Tiba-tiba datang Yakobus dari Yerusalem. Yakobus ini garis keras. Petrus takut, langsung ditinggal, pindah tempat duduk. Marah Paulus. Paulus marah. Malahnya gimana? Kamu itu senior. Ya Petrus kan senior. Kok nggak punya ketegasan begini toh? Gara-gara Yakobus datang kamu pindah tempat, gitu kan? Nah, makanya kalau saya ngobrol sama Pak Tri gitu, terus ada musuhnya Pak Tri datang, saya ngalih gitu. Cari selamat gitu ya, supaya saya nggak dikirain temannya Pak Tri gitu ya, kurang lebih begitu ya. Nah ini kan nggak tegas. Paulus berani menegur Petrus. Ya, tegas kan? Tegas. Ketegasan itu dari awal dia punya. Tapi Tuhan ubah menjadi karunia. Ya. Tadinya bakat, sekarang karunia. Ya, keberanian itu ada dan tetap ada. Tetapi tadinya untuk diri sendiri, tetapi sekarang Paulus persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk membangun jemaat.
Saya berharap kita semua punya talenta, kita semua punya bakat. Ayo bakat kita rubah tujuannya, yang tadinya untuk diri sendiri tetapi untuk melayani Tuhan dengan karunia yang kita miliki. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama menyimak dan memperhatikan warta jemaat, baik yang ada di dalam laman WA grup Gereja Isa Al-Masih Condrokusumo ataupun yang sudah dicetak dan sudah dibagikan di awal ibadah. Jangan perhatikan baju saya seperti kata Pak Pendeta ya, yang warnanya aneh, tetapi mari kita simak dan kita perhatikan warta jemaat yang perlu mendapat apresiasi dari kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas dan pelayan pada ibadah pagi hari ini, dari penerima tamu sampai dengan pemain musik. Biarlah pelayanan Bapak Ibu Saudara menjadi dan membawa berkat buat seluruh kita yang hadir pada pagi hari ini. Dan sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, di tempat ini masih diadakan ibadah kedua, ibadah sore, dengan pemimpin pujian Diaken Suharti, LCD Saudari Veronica. Firman Tuhan sekaligus merangkap pengumuman dan doa syafaat oleh Pendeta Samuel Priyotomo, dan musik diiringi oleh Saudara Ronald. Dan untuk petugas ibadah minggu depan, silahkan mempersiapkan diri. Tidak hanya petugas firman yang harus mempersiapkan diri mulai dari Senin, Selasa sampai dengan Sabtu, tetapi petugas musik pun, petugas pemimpin pujian pun juga harus bersiap-siap untuk melayani Tuhan ya. Nah, untuk pelayanan sepekan, ibadah sepekan yang akan kita selenggarakan di gereja kita ya. Setelah ibadah ini selesai, nanti jam 9:30 akan diadakan ibadah tunas remaja secara online ya. Mereka akan beribadah melalui Zoom ataupun Google Meet ya. Silahkan mengingatkan putra-putri yang tergabung di dalam tunas remaja untuk bisa mengikuti dan menerima berkat bersama-sama meskipun melalui ibadah online. Sore nanti pukul 15 di tempat ini juga diadakan ibadah PRBK, ibadah Genji, Generasi Yesus, secara offline. Jadi ada di tempat ini, kita akan bersama-sama beribadah. Para remaja, para pemuda dan pemudi di tempat ini akan memuji dan menyembah Tuhan dengan luar biasa. Petugas pujian oleh Saudara Stephen, Saudara Anggit, dan juga Ruben. Musik akan diiringi oleh Saudara Radian, Farel, Saudari Intan, dan Saudara Gunung. Hari Selasa, silakan Bapak Ibu yang berkeinginan untuk bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita bisa datang di hari Selasa pukul 6:30 malam. Kita akan berdoa bersama-sama dan akan dipimpin oleh Diaken Purwoko Budi Gunawan. Sedangkan hari Rabu akan diadakan pendalaman Alkitab secara online, disampaikan oleh Pendeta Samuel Priyotomo. Hari Jumatnya seperti biasa pada pukul 6:30 malam, KPK Kasih dan KPK Sukacita akan kembali bergabung di tempat ini untuk melakukan ibadah kelompok persekutuan keluarga. Dan pujian akan dilayani oleh Ibu Wiji Lestari, musik oleh Diaken Purwoko Budi Gunawan,
dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Diaken Danu Nugroho. Untuk warta keuangan, silahkan Bapak Ibu menyimak dan memperhatikan di warta masing-masing. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa minggu ini adalah minggu kedua dan kita semua masih diberikan kesempatan yang terbaik oleh Tuhan untuk mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Untuk peserta baptisan air di bulan April nanti, silahkan mengikuti katekisasi di jam 9 setelah ibadah ini selesai di ruang Yerusalem bersama Saudara Stephen Roberto Talila, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami informasikan bahwa gereja masih membuka kesempatan untuk Bapak Ibu dan juga anak-anak muda yang ingin dan tertarik melayani Tuhan, bukan di bidang musik, bukan di bidang yang lain, tetapi kita mau melayani Tuhan di dalam kepanitiaan CA50 tahun 2022. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang tertarik, silahkan menghubungi secara personal kepada di nomor Bapak Purwoko Budi Gunawan selaku Ketua Panitia, ataupun kepada Bapak Kepala Sidang Pendeta Samuel Priyo Utomo, ya. Itu saya kira info atau warta jemaat yang perlu mendapat perhatian, perlu disimak dan tentunya perlu diapresiasi oleh kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Pendeta Samuel. Ya, terima kasih untuk Om Uung yang sudah menyampaikan pengumuman. Ada beberapa hal yang mau saya tambahkan. Yang pertama adalah minggu lalu koperasi sudah membagi SHU, ya, di mana total SHU yang dibagi 4 juta sekian gitu, saya lupa, hampir 5 juta ya, hampir 5 juta itu yang dibagi ya. Yang untuk gereja juga ada persembahan khusus dari koperasi ke gereja, ya, 2 jutaan kalau nggak salah ya. Untuk teman-teman yang anggota koperasi tentu sudah ada laporannya di lembar SHU ya. Dan dari sini saya mengajak untuk Bapak Ibu yang berminat, ada ya, terima kasih ya, ini berminat untuk bergabung di koperasi ya. Karena kemarin kita membagi SHU yang dibagi itu 4.743.101 rupiah ya, dan masuk ke kas gereja 1.897.240 rupiah ya. Jadi saya mengajak untuk para jemaat yang mau bergabung dengan koperasi, monggo ya, bisa melalui Bu Nunin, Bu Sugeng atau Bu Harti selaku pengurus koperasi ya. Koperasi kuwi nek daftar piye gitu ya. Yang pertama ada iuran pokok ya, iuran pokok sekali pas masuk 50.000. Nah setelah itu setiap bulan itu 10.000 rupiah simpanan wajib. Nah kalau sukarelanya ya monggo, mau berapapun bisa ya, ini untuk koperasi. Dan setiap tahun pasti ada pembagian SHU ya. Jadi sekali lagi yang berminat untuk masuk ke koperasi, monggo langsung menghubungi Bu Nuning atau Bu Harti ya. Dan yang kedua ada berita duka, saya kira perlu saya sampaikan ya. Jadi hari Kamis sore ada murid PPA yang tentunya itu juga di bawah gereja dipanggil Tuhan ya. Namanya Christopher Karibuan, saya panggilnya Buan ya.
Saya kenal anak ini sudah lama dulu sama Mas Uwu pas nganter jemput ke Mayang Sari ya Mas ya. Aduh ya. Anak ini tenggelam di Mayang Sari dan ditemukan hari Jumat siang di Pleret ya, dan orang tuanya cukup terpukul sekali karena memang ya namanya orang tua menguburkan anaknya itu nggak terkatakan kesedihannya. Dan saya mau kita juga berdoa untuk keluarga Duan ya, supaya diberikan kekuatan ya. Jadi baru Kamis kemarin saya tidak sempat ikut ke pemakaman, tapi Om Uwu nunggu dari siang ya Mas ya, dari siang sampai selesai semua malam. Om Uwu dan teman-teman PPA yang bantu urus ya. Tapi intinya saya juga merasa kehilangan, dan biarlah kita berdoa untuk keluarga Duan supaya diberikan kekuatan ya. Saya kira itu pengumuman yang kedua.